tidak kalah akal. Kalau 2 kali kalah, lebih baik kita belajar dari orang yang menang gitu. Belajar curang mungkin ya. Ini apa sih demo buruh? Ganggu Top 5 perjuangan gerakan buruh yang sekarang hasilnya kita nikmati. bang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, lancar juga segala urusannya guys. Amin ya robbal alamin. Ya, belum lama ya putusan MK mengatakan seluruh gugatan 01 dan 03 ditolak karena tidak terbuktinya cawe-cawe Jokowi guys. Dan secara mengejutkan belakangan ini Pak Prabowo sendiri mengatakan Pak Jokowi sudah lama menyiapkan beliau menjadi presiden ya. Kita tonton video dari Pak Prabowo terlebih dahulu ya guys. Sampaikan di sini betapa besar Betapa besar Pak Jokowi siapkan saya. Gimana ini Pak? Kita coba tonton Joko Widodo menyiapkan saya. Saudara-saudara sekalian, beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti. ya. Sangat teliti. Beliau sangat teliti. Mungkin karena itu saya kalah 2 kali sama beliau itu. Tapi saya juga tidak kalah akal. Kalau 2 kali kalah, lebih baik kita belajar dari orang yang menang gitu. Belajar curang mungkin ya. Tapi sampai sekarang pun beliau memperhatikan, dan saya merasa saya disiapkan benar-benar. Kemarin saya masih dipanggil Menhan kan, sekarang sudah lebih akrab Mas Bowo. Jadi Mas Bowo nanti harus berangkat ke sini, ketemu ini. Jadi beliau yang siap Pak, siap. Benar, saya ke Tiongkok atas petunjuk beliau, ke Jepang. Sekarang saya diperintahkan untuk ke Timur Tengah. Ya, baru kemarin putusan MK mengatakan tidak ada cawe-cawe Jokowi. Ini pengakuan dari Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah lama menyiapkan untuk Pak Prabowo menjadi presiden guys. Ini bagaimana ini? Mari kita dengar bagaimana pendapat dari para netizen ya. Betapa besar dan telitinya Jokowi persiapkan saya jadi presiden. Bentar-bentar, ini agak relate nih sama konten gue yang sebelumnya nih. Nah, sama yang ini connect nih gue. Itulah alasannya kenapa TKN Prabowo Gibran. Mungkin Pak Jokowi mau jadi ketua partai kali ya, maksudnya. Kita coba Dan tonton ya. untuk susunan menteri, kabinet menunggu kesepakatan Jokowi dan para ketum partai, tapi khususnya Jokowi. Karena Pak D. Jokowi adalah salah satu orang yang udah mempersiapkan segala sesuatunya agar Pak Prabowo terpilih sebagai presiden. Kayaknya nggak mungkin deh. Prabowo terpilih karena emang rakyat pengen Prabowo sebagai presiden kan, bukan karena Pak D. Nggak mungkin nih. Mungkin. Betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Oh, pantesan sebelum putusan Pilpres si bapak ini ngomong ke pendukungnya kalau nggak perlu ikutan demo. Ternyata sih semuanya udah disiapin sama Jokowi. Nyatanya cawe-cawe Jokowi kata MK nggak terbukti, tapi dia sendiri bilang udah dipersiapkan. Bener-bener lucu banget ya nih emang bapak-bapak ini. Ya itu ya guys, sepertinya sama ya pendapat saya dengan pendapat dari para teman-teman tadi ya. Bahwa kita sendiri bingung ya, pendapat MK mengatakan tidak ada cawe-cawenya Jokowi, kemudian statement Pak Prabowo begitu ya guys. Iya, itu soal politik yang belakangan ini guys. Dan saya juga tidak lupa, berhubung saya juga buruh harian, saya mengucapkan juga Hari Buruh, May Day. Kemarin banyak sekali ya para buruh itu demo ya guys di depan istana. Ya, tapi banyak juga ya, banyak yang tidak setuju dengan demonya para buruh guys. Dan lebih parahnya lagi jika itu terjadi pada para pekerja itu sendiri ya guys. Ya, maka dari itu saya ajak teman-teman untuk nonton video dari abang yang satu ini ya guys. Ini apa sih demo buruh? Ganggu Top 5 perjuangan gerakan buruh yang sekarang hasilnya kita nikmati. banget. Bikin macet aja. Stres tahu pulang kerja. Sering kan lo denger kalimat itu? Ya sering banget. Atau jangan-jangan lo sendiri sebagai pekerja
yang mengatakan hal tersebut. Padahal jasa gerakan buruh itu banyak banget loh. Kita bahas top 5 buah gerakan buruh yang sekarang dapat dinikmati pekerja Indonesia. Nomor 5. THR ya. Ternyata THR itu hasil dari gerakan buruh yang seperti kita tonton kemarin ya. THR yang lo kemarin nikmatin pas lebaran itu adalah hasil gerakan buruh juga. Tahun 1951, THR itu cuma diterima oleh PNS atau pamong praja, tapi menimbulkan konflik kecemburuan dan juga dianggap politis. Gerakan buruh akhirnya protes supaya buruh juga dapat THR. Akhirnya pemerintah kabulin sih, tapi awalnya THR itu cuman pinjeman dan nanti harus dibalikin sama si buruhnya. Gimana sih? Dan akhirnya diprotes lagi. Dan tahun 61, pemerintah mengeluarkan kebijakan di mana THR juga akan diberikan kepada buruh dan bukan pinjaman, tapi nggak wajib buat perusahaan. Masih sesuai kebaikan hati perusahaan aja. Dan tahun 94, pemerintah akhirnya melunak. Dan akhirnya THR diberikan kepada buruh secara wajib oleh perusahaan. Dan itu yang kalian dari kita semua nikmati pas lebaran kemarin. Menarik Itu guys, hasil ini buruh. ternyata ilmu baru juga ya untuk kita semua guys. Buat yang belum tahu, ini tonton sampai habis guys. Apa saja perjuangan para buruh yang selama ini kita lihat sering demo. Mungkin banyak juga yang belum tahu ya apa yang diperjuangkan oleh para buruh dan apa yang sudah dihasilkan dari perjuangan tersebut guys. Mari kita lanjut videonya. Nomor 4, perlindungan kecelakaan kerja. Mengutip keterangan NGO Trade Union Center, berbagai kebijakan untuk perlindungan kerja buruh juga lahir dari gerakan buruh Indonesia. Dulu tuh ada Undang-Undang Nomor 33 tahun 1947 tentang kecelakaan kerja. Dan undang-undang itu adalah karya pertama pemerintahan Indonesia soal perlindungan kerja untuk buruh. Dan itu membuat sekarang setiap buruh itu punya hak untuk menjaga keselamatannya hasil gerakan buruh. Jadi lu jangan sini sama gerakan buruh. Nomor 3, waktu kerja 8 jam hingga cuti haid. Lu bayangin kalau nggak ada gerakan buruh. Mungkin hari ini lu kerja jam 12 juga masih kerja, jam 1 malam juga masih kerja, lebih dari 8 jam. Dan lu bayangin kalau lu hari pertama lagi PMS, lagi haid, tetap disuruh kerja juga. Jadi gerakan buruh ini sangat berjasa buat hal-hal ini. Kalau nggak kerja mulu loh, kayak Jokowi aja. Misalnya UU nomor 12 tahun 48 tentang kerja yang pada masanya sangat-sangat progresif. Terus sekarang cuti haid itu untuk perempuan tertulis dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Nomor 2, BPJS. Perjuangan buruh juga mendorong lahirnya kebijakan untuk jaminan sosial dan kesehatan bagi rakyat Indonesia, khususnya pekerja. Melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU BPJS, undang-undang ini mengamalkan wajib untuk perusahaan mendaftarkan karyawannya atau buruhnya untuk mendaftar BPJS. Coba bayangin kalau nggak ada gerakan buruh. Udahlah, itu lo udah disuruh kerja-kerja mulu, sakit mulu. Uang lo habis itu. Tiap bulan gajian cuma buat uang kosan, uang makan, sama uang ke dokter. Tapi sekarang ya lebih hemat lah, karena perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Lumayan kan? Nomor 1, tanggal 1 Mei sebagai Hari Libur Nasional. Pada tahun 2014, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan di mana setiap tanggal 1 Mei, yaitu May Day atau Hari Buruh, adalah tanggal merah atau Hari Libur Nasional. Lumayan kan? Kapan lagi tengah-tengah weekday ada hari libur? Dan ini bukan hanya bicara soal liburnya, tapi apresiasi untuk memberikan ruang bagi buruh melakukan protes, berkumpul, berserikat di harinya mereka, yaitu Hari Buruh Internasional. Ya tapi lu di hari libur bukannya ikut aksi, malah healing, malah staycation, gimana? Itulah top 5 hasil dari gerakan buruh di Indonesia yang sekarang dapat dinikmati oleh kita semua. Dan teman-teman, kalau gue ingin menyarankan, jangan pernah malu untuk dibilang sebagai buruh. Selama teman-teman bukan pemilik kapital atau oligark, ya kita semua adalah buruh. Yang kerjanya di SCBD, gedung-gedung tinggi, sama kerjanya di pabrik-pabrik Karawang, ya itu juga buruh. Jadi lo jangan membeda-bedakan buruh. Kita harus solid sebagai sesama kelas pekerja. Jangan sampai kita cuma dimanfaatin oleh negara atau orang-orang kaya yang memegang kekayaan begitu besar. Jadi jangan sinis lagi kalau nanti di jalan ada gerakan buruh lagi protes atau bikin aksi. Siapa tahu next bisa bikin kebijakan makan siang gratis dan susunya itu bukan cuma buat anak sekolah, tapi buat buruh kelas pekerja juga. Ya nggak? Asik. Makan siang bersama rakyat Indonesia. Mukbang. Ada satirnya juga terakhir ya guys. Ya saya juga baru tahu ya bahwa perjuangan para buruh ini luar biasa ya guys. Dan harus wajib kita dukung ya kalau ada waktu. Seperti saya nggak ada libur di 1 Mei itu ya.
Tetapi kalau buat teman-teman yang ada waktu bisa juga tuh ikut perjuangan para buruh ya guys. Dan semangat ya sekali lagi buat para pejuang, para buruh, para serikat buruh dan lainnya. Tidak dapat saya sebut satu persatu ya guys. Ya mungkin itu saja video kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan dan akal sehat ya guys.